Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya kalau dari putusan MK terkait dengan cawe-cawe istana. Ternyata dari beberapa ulasan dari bocor alus dari Tempo, dia bercerita di balik ya putusan MK, opsi mendiskualifikasi Gibran sempat muncul. Ternyata ya mungkin sempat dibahas ya dalam musyawarah mereka bagaimana mengambil keputusan. Tapi yang jelas ada 3 yang kemudian berbeda pandangan begitu kan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi saat ini. Nah inilah yang kemudian menjadi spekulasi mengapa Gibran ini sempat muncul terkait dengan diskualifikasi di Mahkamah Konstitusi. Ternyata baru terbongkar hari ini. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa apakah seorang MK terjebak pada putusan 90 itu. Kalau kita melihat itu seharusnya kan mereka capres-cawapres kan sepaket begitu kan ya. Maka dengan adanya seperti itu diskualifikasi Gibran, akhirnya ada yang berspekulasi tentu ada cawe-cawe yang kuat di situ. Dalam bocor alus ini mengatakan sempat muncul nama Gibran didiskualifikasi. Tapi satu sisi ya walaupun mereka di MK ada 8, tapi kan yang 3 yang berbeda pandangan. Ya, yang 5 kan mereka tetap ya mensahkan bagaimana keputusan terbanyak di Mahkamah Konstitusi. Ini mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Banyak yang kemudian mengatakan begini, ini salah satunya. Ini apakah ini sebuah drama? Kebetulan ya kebrutalan dinasti Jokowi adalah hasil kerja PDP Perjuangan yang selama ini memberikan karpet merah kepada keluarga tersebut sehingga PDIP punya tanggung jawab menghentikan kebrutalan ini. Semoga Bu Megawati berkenan menghentikan kebrutalan ini. Bahkan ada yang kemudian masih menanyakan apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah cacat hukum begitu kan ya terkait dengan adanya Gibran ya. Dari pakar hukum tata negara sebenarnya sudah memberikan satu statement bahwa itu adalah melanggar dari konstitusi begitu kan. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sudah mutlak tidak bisa diganggu-gugat, itulah terjebak di situ, tersandra begitu kan. Maka dengan adanya seperti itu saya kira akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya. Kalau sudah putusan MK itu adalah sifatnya adalah mengikat. Dalam artian keputusan mereka adalah keputusan mutlak. Tapi saya yakin dan saya yakinnya kalau MK punya hati nurani dengan baik ya terkait dengan situasi politik kemarin, saya kira tidak seperti ini. Bahkan masyarakat lihat saja ya realitasnya, nuansa-nuansa itu banyak sekali. Ada yang kemudian pendukung si A lalu kemudian tidak terima, pendukung si B tidak terima, yang kemudian menuduh si A, si B dan si C dan sebagainya begitu kan.
Artinya apa? Artinya spekulasi inilah kemudian muncul akibat ketidakpuasan masyarakat, akibat ketidakadilan para pemangku kebijakan di situ, sehingga apa yang terjadi di masyarakat ya simpang siur begitu kan ya. Maka kalau menurut saya pribadi, MK itu kan terjebak pada putusan 90 itu, sehingga banyak yang kemudian mengatakan wah ini ada apa, ini ada apa. Tetapi dari bocor alus mari kita baca terlebih dahulu. Ini menarik begitu kan. Ini Majalah Tempo, cerita di balik putusan MK opsi mendiskualifikasi Gibran sempat muncul. Ini cerita di balik putusan Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres ini ya, subuh saat 5 hakim Mahkamah Konstitusi merampungkan berkas putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden pada Senin 22 April 2024. Dibantu panitera, mereka memfinalisasi berkas putusan Mahkamah Konstitusi selama 4 hari. 5 hakim berada di kubu penolakan gugatan sengketa Pilpres yang ditujukan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara 3 hakim menyampaikan dissenting opinion, yaitu adalah berbeda pendapat. Keterlibatan Presiden Joko Widodo seperti disinggung dalam dissenting opinion para hakim Tenggarai ada karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, maka kubu Anies Baswedan dan Ganjar pun meminta Gibran diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi hari pertama yang digelar pada Selasa 16 April 2024, opsi mendiskualifikasi Gibran pun sempat muncul. Itu kan jelas di situ begitu kan. Artinya sempat muncul seperti itu kan, bukan tidak mungkin mereka mendiskualifikasi, tapi satu sisi pendapat mereka agak dianggap masih kurang begitu kan. Sehingga 5-3 jauh mereka kalau kita melihat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan PHPU dan kemudian dikabulkan untuk itu, seharusnya seperti itu dari 3 hakim ini. Maka secara tidak langsung saya katakan sejak awal bahwa kalau seperti ini adalah permainan mereka, saya kira sampai kapanpun ya bangsa kita dan demokrasi itu aja di situ begitu. Ini salah satunya seorang narasumber yang mengetahui jalan RPH bercerita opsi tersebut dimunculkan oleh Ridwan Mansur, ia hakim MK yang baru dilantik pada 8 Desember 2024 menggantikan Menhan Sitompul purna tugas. Hakim lain yang berada di ruang rapat menyatakan opsi mencoret Gibran sebagai peserta pemilihan presiden 2024 tak mungkin diambil, sebab gugatan sengketa pemilu ya berlaku satu paket untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka dari sini opsi yang mendiskualifikasi Gibran pun tak bisa berjalan, karena Mahkamah Konstitusi tersandra oleh putusan perkara 90 dengan mendiskualifikasi Gibran, berarti MK menganulir putusan sebelumnya. Padahal putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sejumlah hakim pun meminta sengketa Pilpres 2024 tak disangkut pautkan dengan putusan sebelumnya. Artinya apa? Artinya biar seolah-olah mulai disetting begitu kan, seolah-olah untuk MK biar dipercaya, biar tetap undang-undangnya adalah sepakat dan mengikat di situ, maka diskualifikasi Gibran itu gagal di situ. Artinya apa? Artinya kalau ini memang benar-benar muncul di situ, seharusnya kan mereka sudah dilakukan mendiskualifikasi Gibran kalau mereka berani. Tetapi mungkin ada yang kemudian cawe-cawe, ada yang kemudian terafiliasi ke salah satu rezim misalnya begitu. Bukan tidak mungkin begitu kan. Dugaan-dugaan seperti itu muncul begitu kan. Saya kira demokrasi kita ya, pemilu kita paling brutal kata netizen di situ. Ya MK bisa saja dianggap sebagai bobrok di situ. Ridwan Mansur tak merespon pesan dari panggilan telepon Tempo hingga Sabtu 27 April 2024. Sedangkan juru bicara MK Fajar Laksono mengaku tak mengetahui isi rapat para hakim. Silakan bertanya kepada yang memberi informasi, ucap Fajar. Mantan Hakim Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Universitas Badayana Bali ya, Dewa Gade Palguna, mengatakan opsi diskualifikasi bisa ditinjau dari 2 sudut pandang. Jika MK dianggap sebagai lembaga yang sekedar menyelesaikan sengketa pemilu, diskualifikasi calon karena faktor selain pemungutan suara tak mungkinlah terjadi. Sedangkan opsi yang mendiskualifikasi Gibran peserta pemilu bisa dipilih jika menggunakan perspektif lain, yaitu bahwa MK merupakan pengawal konstitusional pemilu. Dengan demikian, di kubu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, opsi diskualifikasi menjadi pembahasan serius. Meski peluang tak besar, mereka was-was jika pencoretan Gibran sampailah terjadi.
Maka kemungkinan diskualifikasi Gibran juga sempat dibahas dalam acara halal bihalal di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar ya, 15 April 2024. Dua politikus partai beringin yang hadir dalam acara itu mengatakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto meminta tim kampanye Prabowo Gibran memikirkan antisipasi politik jika MK mendiskualifikasi Gibran. Itu kan sudah jelas, artinya memang sempat dimunculkan dalam beberapa saksi dan ahli waktu di persidangan, tapi apakah ini akan bisa menjamin begitu kan? Karena nampaknya kalau kita berpikir secara jernih, maka MK itu bisa memutuskan tanpa harus ya tersandra pada putusan atau perkara 90 itu. Nah, inilah politik kita, siapa yang kuat, siapa yang kuat, mereka yang menang. Artinya kekuatan-kekuatan itu bukan tidak mungkin begitu kan. Ya, inilah, dan sekarang gagal diskualifikasi Gibran, semuanya gagal, dan ini semua kekuatan dari siapa? Ya, kalau bukan Jokowi siapa lagi? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.